Siap! Apa kabar timnya? Baik di seluruh dunia? Semoga kalian sehat dan semangat selalu ya. Gila. Hari ini aku super excited banget guys. Kenapa? Karena kita bakal ngebahas sesuatu yang luasnya nggak ketulungan misteriusnya minta ampun isinya bin melongo. Yup, kita bakal menyelam jauh ke dalam lautan, ngebongkar fakta-fakta paling unik dan paling mengejutkan. Nah, sebelum kita mulai, aku mau nantang kalian semua nih. Tebak dulu di kolom komentar dari judul-judul chapter yang bakal kita bahas. Fakta nomor berapa yang menurut kalian bakal paling mind-blowing? Oke? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gaspol ke fakta pertama. Let's go! Bumi itu sebenarnya planet air. Oke, fakta pertama nih. Guys, siap-siap ya. Kalian tahu nggak kalau kita lihat bumi dari luar angkasa, planet kita ini lebih kelihatan biru daripada hijau atau coklat? Karena lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Kalau kita bandingin, luas lautan itu ibarat 7 pizza, daratan cuma 3 pizza. Coba deh bayangin, semua benua, Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, Samudera Pasifik aja lebih luas dari semua daratan digabung. Bikin kita ngerasa kecil banget. Nah, nyambung dari fakta pertama tadi tentang betapa luasnya lautan, sekarang kita masuk ke fakta yang lebih gila lagi. Dari 70% permukaan bumi yang ditutupi lautan itu, tahu nggak berapa banyak yang sudah berhasil kita jelajahi? Siap-siap kaget ya. Cuma sekitar 5% guys. Itu artinya 95% lautan di planet kita ini masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Tekanannya kuat banget. Bisa ngehancurin kapal selam biasa dalam sekejap. Gelapnya total, nggak ada cahaya matahari sama sekali. Makanya butuh teknologi super canggih dan biaya yang super mahal buat bisa turun ke sana. Kira-kira apa ya penemuan terbesar yang bakal kita temuin di sisa 95% itu nanti? Sekarang kita bakal bahas titik paling ekstrem di lautan. Titik terdalam di seluruh planet bumi. Namanya Palung Mariana. Kedalamannya itu lebih dari 11.000 meter atau 11 kilometer. Biar kalian kebayang, kita bandingin sama Gunung Everest. Kalau kita cemplungin Everest ke Palung Mariana, puncaknya masih bakal ketutupan air lebih dari 2 km. Tekanan di dasar, sekitar 1.000 kali tekanan permukaan. Tapi yang bikin gila, di lingkungan itu masih ada kehidupan. Hanya segelintir orang yang pernah turun ke dasar Palung Mariana, bahkan lebih sedikit daripada yang pernah ke bulan. James Cameron adalah salah satunya. Dia turun sendiri pakai kapal selam Challenger. Dari tempat paling dalam sekarang kita bahas soal isinya. Kalian pikir kebun binatang atau hutan Amazon itu paling banyak spesies? Tunggu dulu guys. Lautan adalah rumah bagi lebih dari 230.000 spesies yang udah berhasil diidentifikasi. Para ahli percaya, jumlah sebenarnya bisa lebih dari itu. Mungkin jutaan spesies. Coba bayangin, dari makhluk terkecil kayak plankton sampai mamalia terbesar, paus biru. Paus biru panjangnya bisa sampai 30 meter dan beratnya setara 30 gajah. Kalau laut kita rusak karena polusi atau perubahan iklim, kita bisa kehilangan spesies-spesies ini selamanya. Oke, fakta yang satu ini mungkin bakal bikin kalian kaget dan langsung ngerasa berterima kasih sama laut. Selama ini kita belajar di sekolah kalau oksigen itu datangnya dari pohon. Itu benar tapi nggak sepenuhnya. Fakta, lebih dari 50% oksigen yang kita hirup diproduksi oleh lautan. Jawabannya, fitoplankton, tumbuhan mikroskopis di permukaan laut. Mereka melakukan fotosintesis, menyerap CO2, menyerap sinar matahari, dan mengeluarkan oksigen. Setiap 2 kali kita bernapas, 1 tarikan itu hadiah dari lautan. Tanpa lautan sehat dan fitoplankton hidup, pasokan oksigen bisa berkurang drastis. Menjaga lautan sama pentingnya dengan menjaga hutan. Kita harus jaga bareng-bareng. Kita semua tahu tsunami itu dahsyat dan mengerikan. Tapi kalian tahu nggak seberapa cepat gelombang ini bisa bergerak? Kecepatannya bisa mencapai 800 km per jam, setara pesawat jet komersial. Di tengah lautan yang dalam, gelombang tsunami mungkin cuma beberapa puluh senti, sehingga kapal nggak ngerasain. Saat dasar laut mulai dangkal, kecepatan melambat tapi energinya berubah jadi ketinggian. Inilah yang bikin gelombang jadi monster. Di daratan, tsunami bisa jadi dinding air raksasa setinggi puluhan meter yang siap menyapu bersih apa saja. Contoh paling dahsyat tentu tsunami Aceh 2004. Energi yang dilepas setara ribuan bom atom dan gelombangnya menyeberang samudera. Jadi, tsunami itu bukan sekadar air, tapi soal fisika dan energi dalam skala masif. Dampaknya mengerikan. Itu pelajaran buat kita semua untuk menghormati kekuatan alam. Fakta yang ini kedengarannya kayak di film fiksi.
Tapi ini beneran ada guys. Di dasar lautan, ada yang namanya danau dan sungai bawah laut. Air di danau ini punya kadar garam jauh lebih tinggi, sehingga tidak mau bercampur, mengendap membentuk kolam dengan tepian jelas. Perbedaan salinitas dan suhu yang ekstrem membentuk fenomena ini. Salah satu yang terkenal ada di Teluk Meksiko. Ilmuwan yang turun beneran lihat permukaan yang beriak seperti danau. Makhluk dari laut biasa yang masuk bisa langsung mati karena osmotic shock. Itulah kenapa disebut kolam keputusasaan. Fenomena ini nunjukin betapa kompleks dunia bawah laut. Sekarang fakta lain yang bakal bikin kalian revisi buku pelajaran. Kita semua diajarin kalau gunung tertinggi itu Everest, tapi siap-siap buat revisi. Secara teknis, gunung tertinggi di planet kita sebenarnya ada di bawah laut, Mauna Kea di Hawaii. Dari dasar laut sampai puncak, totalnya lebih dari 10.200 meter, jauh lebih tinggi dari Everest. Gunung raksasa bisa terbentuk dari dasar laut karena aktivitas vulkanik selama jutaan tahun. Yang terlihat cuma puncaknya, sisanya kelelep di dalam air. Jadi jawab, tergantung ngukurnya dari mana. Lautan nggak cuma nyimpen lembah terdalam, tapi juga gunung tertinggi. Gokil! Siapa di sini yang suka film-film petualangan? Ternyata lautan adalah museum terbesar sekaligus peti harta karun. Ada kapal Spanyol dari abad ke-16 membawa emas, ada kapal dagang membawa keramik dan sutra membawa rempah-rempah langka. Salah satu penemuan paling gila, San Jose, galeon Spanyol tenggelam lepas pantai Kolombia tahun 1708. Diperkirakan membawa emas, perak, permata, nilai sekarang diperkirakan sekitar 17 miliar dolar AS. Mereka pakai sonar, ROV, GPS, butuh teknologi canggih dan riset sejarah. Setiap bangkai kapal adalah kapsul waktu yang menyimpan cerita dan harta. Fakta terakhir ini benar-benar dahsyat dan berhubungan sama Indonesia. Suara letusan Gunung Krakatau pada tahun 1983 jadi yang paling keras tercatat modern. Letusannya menghasilkan gelombang kejut yang terdengar ribuan kilometer sampai Perth dan Pulau Rodriguez. Gelombang tekanan ini tercatat di barometer di seluruh dunia, bahkan berkeliling bumi beberapa kali. Letusan Krakatau diperkirakan 12.000 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Efeknya akustik dan atmosferik. Bangga banget kan peristiwa sedahsyat ini pusatnya ada di Indonesia. Di kegelapan laut, masih banyak harta nunggu ditemukan, dan lautan menyimpan energi yang mampu mengguncang dunia. Gila, gila, gila! Gimana guys? Beneran kan apa yang aku bilang di awal? Dari 10 fakta yang udah kita bahas tadi, fakta nomor berapa yang paling bikin kalian kaget? Tulis nomornya di kolom komentar. Aku bakal baca-bacain semua komentar kalian. Kalau suka video ini, pencet video ini, pencet tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak buat timnya Bye yang udah nonton sampai akhir. Siap! Sampai jumpa di video berikutnya! Tetap semangat dan jangan pernah penasaran.